Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman anak muda. Kembali lagi Yomi menyapa ruang dengarnya kamu. Masih di frekuensi yang sama di 91,6 UMSU FM dan di live YouTube kita UMSU FM Medan. Bersama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center dari PP pusatnya langsung. Ada Bapak Indrayanto dari MDMC PP Muhammadiyah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indrayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sampai ke Kota Medan, Tanah Melayu dan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selamat datang Bapak. Selamat datang, alhamdulillah, terima kasih. Boleh sedikit Pak disapa teman anak muda yang mendengarkan kita nih, warga-warga Kota Medan. Assalamualaikum teman anak muda. Assalamualaikum pemirsa 91,6 FM UMSU FM. Selamat menikmati sajian hari ini. Terima kasih Bapak. Dan juga ada dari daerah sendiri ya teman anak muda, ada Bapak Dr. Elman Boy, Ketua LRB ataupun Lembaga Resiliensi Bencana Sumatera Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang dan selamat datang di UMSU Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi, terima kasih teman anak muda semua, salam kenal. Saya Dr. Elman dari Lembaga Resiliensi Bencana atau dulu namanya Muhammadiyah Disaster Management Center, Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara juga ada ya Pak, LRB sendiri ya Pak? Ada. Mungkin nanti kita akan sedikit ya berkenalan dengan LRB ataupun MDMC, tapi juga turut didampingi dengan Profesor Dr. Kamal sebagai Wakil Ketua PWN Sumatera Utara. Kita sapa juga. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penggemar Radio UMSU 91,6 FM. Semoga bincang-bincang kita siang ini bermanfaat bagi semua dalam rangka memperkenalkan LRB atau MDMC Sumatera Utara untuk anak muda, terutama Kota Medan dan Sumatera Utara. Baik, terima kasih Prof. Dan yang terakhir teman anak muda ada juga Dr. Andes Mutolib MM sebagai Wakil Sekretaris PWN Sumatera Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Mutolib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak hari ini menyambut dari pusat langsung MDMC Pak Indrayanto kemari? Ya, sungguh sangat menyenangkan dan bergembira. Di satu penghormatan kegiatan MDMC dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan rangka menyambut Muktamar Muhammadiyah. Selamat datang Pak Indra. Berarti nantinya akan ada agenda-agenda lanjutan ya Pak dengan pihak MDMC, terkhusus nantinya akan membahas Muktamar. Ya, insya Allah. Kesempatan hari ini kita diskusi nanti. Teman-teman muda kita dengarkan ya. Ada dari pimpinan pusat Muhammadiyah nih. Langsung ke UMSU ya. Langsung ke UMSU. Karena juga UMSU menjadi tuan rumah Muktamar di 2027 nanti. Mungkin untuk sebagai gambaran untuk teman anak muda yang mendengarkan kita, sedikit Pak Indrayanto dijelaskan bagaimana MDMC ini Pak. Oke, MDMC itu merupakan lembaga resiliensi bencana yang berfokus pada penanggulangan bencana, baik kegiatan sebelum bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Nah, hari ini kita di Sumatera Utara khususnya menyelenggarakan pelatihan sekaligus konsolidasi organisasi untuk memperkuat pengetahuan sekaligus memperkuat kelembagaannya atas tugas-tugas Lembaga Resiliensi Bencana tersebut atau MDMC itu sendiri di wilayah Sumatera Utara. Yang kedua juga kami datang dari pusat sekaligus juga untuk mengkoordinasikan beberapa agenda untuk kepentingannya Muktamar yang tentunya nanti akan ikut serta kami terlibat di dalam proses-proses persiapan ataupun pada saat hari Muktamar diselenggarakan. Jadi dua hal inilah kami hadir untuk di Sumatera Utara itu tadi. Oke, mungkin sedikit Pak tanggapannya tentang prestasi Muhammadiyah yang menjadi satu-satunya IMT nih Pak, dan diakui oleh WHO sendiri, ini sangat luar biasa dan sedikit tanggapannya sebagai wakil ketua Pak. Ya, IMT itu proses panjang. Iya. Kami memulainya sudah 9 tahun yang lalu, menginisiasi untuk bisa terbentuk sebuah tim yang bagus gitu ya, untuk bisa bekerja bersama dengan WHO di respon internasional. Dan baru minggu kemarin ya kita sudah mendapatkan verifikasi dari WHO, artinya kita sudah dianggap layak untuk
melakukan respon internasional di bidang kesehatan, sehingga Muhammadiyah mendapatkan badge WHO dan kelayakan untuk bisa tampil secara internasional. Fix 1, artinya kita punya kekuatan untuk mendirikan rumah sakit lapangan di respon-respon internasional. Dan alhamdulillah tentunya IMT ini kita akan kembangkan di tingkat nasional di semua rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Luar biasa. Mungkin sedikit kita hari ini kan kunjungan ke Sumatera Utara. Bagaimana persiapan sendiri untuk menggalakkan MDMC di wilayah Sumatera Utara dalam rangka ya ke daerah, Pak? Ya, Sumatera Utara ini kan besar ya. Ya. Kabupatennya kalau tidak salah berapa? 37. 37. Ya. 33, 27 PDM ya. Nah, kita harus memperkuat di 37 PDM itu untuk mewujudkan resiliensi di Muhammadiyah. Ya. Jadi Muhammadiyah ini harus memperkuat diri tentang ketangguhannya menghadapi bencana sebelum Muhammadiyah ini akan membantu masyarakat dan pemerintah. Maka harus diwujudkan dulu dengan membangun lembaga resiliensi bencana di 27 pimpinan daerah. Tentunya dari pertemuan hari ini kita membekali teman-teman dari pimpinan daerah agar mereka memahami terkait dengan tugas pokok fungsi dari lembaga penanggulangan bencana dan mampu menyusun rencana tindak lanjut ke depan dengan memperkuat kapasitas yang ada di wilayah Sumatera Utara ini. Apakah mereka akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan lebih lanjut secara teknis itu ya, ataupun mereka akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah ataupun juga di tingkat provinsi. Baik, terima kasih Pak Indrianto. Mungkin kami langsung bergeser ke daerah, langsung ke Sumatera Utara dengan ketuanya Pak Dr. Elman Boy sendiri. Bagaimana Pak menanggapi kunjungan dari pusat ini langsung Pak turun dan memantau Sumatera Utara? Ya teman anak muda, ini hal yang sangat menggembirakan kita ya dari wilayah Sumatera Utara. Jadi tadi ada perubahan nama ya teman-teman muda, bahwa ada namanya LRB, Lembaga Resiliensi Bencana. Dulunya namanya Muhammadiyah Disaster Management Center. Itu perubahan nama itu bukan hanya sekedar nama teman-teman anak muda sekalian ya. Jadi Muhammadiyah Disaster Management Center itu mungkin dulu fokusnya pada tanggap darurat, respon. Kalau ada bencana tuh baru turun, baru aksi gitu ya. Tapi Muhammadiyah itu melihat bahwa ketangguhan atau yang disebut sebagai resiliensi itu menjadi hal yang sangat penting, sehingga 2/3 dari program-program kebencanaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah itu semua mengacu kepada ketangguhan, artinya kegiatan prabencana, mulai pelatihan, sosialisasi, persiapan mitigasi itu yang diperkuat. Nah teman anak muda, untuk wilayah Sumatera Utara tim kita ini multidisiplin. Jadi ada dari kesehatan saya sendiri sebagai dokter, Prof. Kamal ini juga dokter. Tapi ada juga dari hukum, dari ekonomi, dari teknik, dari berbagai multidisiplin ilmu. Karena membangun ketangguhan itu dibangun dengan kolaborasi berbagai profesi. Nah saat ini kita menjalankan amanah tentu saja dari pimpinan wilayah Muhammadiyah di Sumatera Utara untuk pertama harus mengembangkan LRB di semua kabupaten kota yang ada PDM-nya ya di Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah kita sudah saat ini ada 17 PDM Sumatera Utara dari 27 itu yang sudah terbentuk lembaga resiliensi bencananya. Dan melalui dukungan pusat kali ini kita menghadirkan ke-27 PDM yang ada di Sumatera Utara. Berikut dengan ortomnya, ya seperti dari HW ya, Hizbul Waton ya, dari semua unsur termasuk Aisyah juga ikut bersama kita. Terus dari Amal Usaha Muhammadiyah, kita punya UMSU, kita punya UMAS di Asan, kita punya UMTS di Sibolga. Jadi semua kolaborasi bareng-bareng ini mudah-mudahan bisa memperkuat LRB di Provinsi Sumatera Utara, dan kita buat perencanaan bareng-bareng nih
mitigasi, tadi membangun ketangguhan bersama. Jadi pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari kemarin Jumat sampai dengan hari Ahad, hari Minggu besok. Ya, pelatihan ini fokus kepada bagaimana memanage ketangguhan itu. Dan kita harapkan selesai pelatihan ini, maka kita bisa melakukan restrukturisasi lembaga desa bencana di Provinsi Sumatera Utara. Yang kita harapkan adalah, pertama, kita bisa berkontribusi penuh, punya kemanfaatan besar pada agenda yang sangat luar biasa, sangat besar, di mana Provinsi Sumatera Utara diamanahin untuk melaksanakan muktamar di tahun 2027. Oleh karena itu nggak main-main, ada jutaan orang yang akan berkumpul di sini. Kita dengar dari pimpinan pusat bahwa akan ada konvoy yang sangat panjang tuh dari Jawa menuju lokasi kita di Sumatera Utara menggunakan ambulans dengan roda 4. Itu akan ramai sekali. Lain lagi nanti dari laut, dari udara yang akan berkunjung kemari. Oleh karena itu mungkin banyak titik yang akan menjadi destinasi para penggembira maupun peserta muktamar itu. Nah, kita butuh dukungan banyak pihak agar penyelenggaraan muktamar itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu teman-teman muda. Terima kasih Pak Dr. Eman. Berbicara soal Sumatera Utara ini luar biasa, daerah yang sangat luas ya Pak. Bagaimana antara PDM ini menyeimbangkan sinerginya Pak untuk mendukung nantinya penyambutan muktamar di 2027? Ya, nanti akan ada banyak titik ya. Kalau peserta dan penggembira itu melalui jalur darat, mudah-mudahan kita harapkan jalan lintas melalui tol itu ya sudah terhubung dari Lampung sampai dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga akan lebih mudah ya kita bisa mengatur area itu di mana-mana tuh akan menjadi tempat singgahan, karena PDM ini sangat punya peran yang sangat strategis, di mana rumah singgah, tempat-tempat akan menjadi tempat istirahat, walaupun sementara ataupun nanti tempat destinasi wisata yang akan ramai oleh para penggembira dan peserta tentunya. Kita tahu bahwa muktamar itu memang mungkin 4 hari ya, tapi 2 hari itu mungkin pada acara pembukaannya ramai sekali di lokasi. Tapi selebih itu akan bersebar di banyak titik. Nah, lain lagi tempat tinggal. Nah, tempat tinggal akan ada banyak juga kerumunan-kerumunan. Oleh karena itu dari mulai sekarang kita lakukan pemetaan yang baik. Tentu saja tidak boleh lepas dari panitia. Ya, di mana panitia lokal di sini adalah dari UMSU sendiri. Kami akan terus berkolaborasi, akan terus berkoordinasi agar acara ini menyambut peserta dan penggembira yang hadir ini kemari semuanya dengan mudah-mudahan dengan baik tanpa ada kendala yang berarti. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Yomi bergeser dulu ke Prof Kamal ya, Prof. Hari ini ada kunjungan dari pusat dan kita lihat tadi kolaborasinya sangat luas dengan Aisyah juga PDM. Bagaimana Prof sendiri menanggapi hal ini? Terima kasih. Dari sentralnya anak muda. Sentralnya anak muda di 91,6 FM. Teman-teman sejawat atau teman-teman anak muda sekalian, bahwa kami dari wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, saya diamanahkan membidangi majelis LRB ini yang diketuai oleh Dr. Elman. Saya dari wilayah mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada pimpinan pusat, karena jauh-jauh sebelum muktamar pun rupanya pimpinan pusat LRB punya perhatian khusus. Perhatian ini kita harapkan masing-masing yang dari daerah sudah mengirim perwakilannya, kita harapkan nanti semua bergerak dengan satu sistem sehingga tidak bergerak pada sendiri. Jadi kita tahu bahwa Sumatera Utara adalah pusat-pusat bencana ya, baik banjir, gunung berapi, longsor, karena kita berada di daerah Bukit Barisan yang selalu mengancam. Jadi untuk itu memang Sumatera Utara ini perlu kita kembangkan LRB atau MDMC ini supaya lebih bisa dirasakan orang ya, bahwa Muhammadiyah Sumatera juga besar, bisa bergerak dalam menangani suatu bencana. Jadi mudah-mudahan pelatihan ini yang kurang lebih 56 orang ini nanti setelah turun ke daerah
bisa mengembangkan masing-masing. Masih ada waktu buat kita, terutama dalam menyambut muktamar, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu yang bukan kita harapkan, tim MDMC ini bisa bekerja dengan kuat dan bekerja secara kolaborasi yang baik. Kebetulan saya juga dokter yang menyukai membidangi ini. Saya sebenarnya paling suka juga menangani bencana-bencana seperti ini. Saya beberapa pengalaman besar dalam menangani bencana. Kebetulan di Bom Bali 1 dulu saya tugas di Bali. Saya kepala UGD waktu itu memang ya, luar biasa. Jadi memang ilmu yang menarik memang. Kemarin saya lihat Pak Indra gimana nerangin gimana manajemen bencana itu sangat menarik ya. Dan enggak semua orang yang berbakat seperti itu. Tapi saya harapkan teman-teman yang sudah dilatih pada sepatnya dari masing-masing daerah memang dari hatinya ya. Ini kan yang bergini harus dari hati. Benar. Dengan tulus, ikhlas, biar menjadi amal ibadah bagi kita. Di Muhammadiyah kan keikhlasan yang penting. Jadi untuk itu teman-teman, terutama dari pusat, Mas Indra, terima kasih banyaklah meninggalkan istri, meninggalkan anak. Tujuannya untuk membesarkan Muhammadiyah di Sumatera Utara, terutama MDMC atau RB. Kita tahu bahwa ini sangat menyentuh masyarakat, baik pra, pada saat dan sesudah bencana. Jadi semua harus kita cover, bisa kita layani dengan baik. Demikian sahabat sentralnya anak muda Sumatera Utara, mudah-mudahan bermanfaat, terutama anak-anak muda di Muhammadiyah. Ayolah kita bangun Muhammadiyah Sumatera Utara ini secara kolaborasi untuk memperkuat keberadaan Muhammadiyah Sumatera, terutama dalam menangani disaster atau apabila terjadi bencana. Maksian. Oke. Sedikit Prof tentang muktamar nantinya, bagaimana Prof sendiri menilai persiapan ataupun dukungan dari pusat, Pak Indrayanto sendiri yang sudah berkunjung ke Sumatera Utara untuk nantinya menyiapkan sambutan untuk muktamar nanti. Alhamdulillah. Jadi saya kira saya nggak nyangka sebenarnya jauh-jauh dari pimpinan pusat sudah memikirkan ya, walaupun muktamar kita masih 2 tahun lagi tuh rupanya. LRB MDMC pusat sudah memikirkan bahwa akan terjadi persiapan, bukan mungkin dari MDMC saja, mungkin dari semua majelis apapun di pusat sudah memikirkan masing-masing programnya untuk mendukung kegiatan muktamar kita di 2027. Tapi alhamdulillah MDMC sudah mulai, dan kita harapkan memang sampai nanti muktamar 2027 tidak hanya sekali ini Mas Indra datang ke Medan untuk kita saling kolaborasi, melihat di mana kekurangan kita nanti, sehingga pada muktamar nanti bisa kita layani jamaah-jamaah kita yang ikut muktamar, dan juga baik peserta maupun penggembira, sehingga bisa kita layani dengan baik apabila terjadi sesuatu. Jadi kita harapkan dari pimpinan pusat juga tetap membimbing dan mengevaluasi nanti persiapan kita sebelum pertama. Oke. Terima kasih Prof. Kita balik lagi ke Pak Indrayanto sebagai dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini Pak. Seperti apa dukungan yang sudah disiapkan nantinya tindak lanjutnya Pak untuk Sumatera Utara, khususnya Sumatera Utara yang akan menjadi tuan rumah nih Pak muktamar nantinya. Kalau MDMC memang kita mendukung sepenuhnya ya penyelenggaraan muktamar. Yang kedua, kita menyiapkan tim yang akan mendukung kepanitiaan penyelenggara baik tim pusat maupun yang ada di wilayah Sumatera Utara. Nah, tinggal nanti penempatan orang per orang ini kan kita masih berproses ya, karena kita masih memetakan lokasinya, masih memetakan acaranya, titik-titiknya dan seterusnya. Dan ini tentunya kami akan terus berproses, berkomunikasi dengan pihak penyelenggara muktamar ataupun juga dengan teman-teman MDMC di tingkat Sumatera Utara. Kami ada satu yang menarik untuk muktamar kali ini. Ada Tour de Muktamar yang kita siapkan. Jadi kita akan konvoi kendaraan emergency. Ada ambulan, ada kendaraan emergency yang lain yang akan kita mobilisasi menuju ke Sumatera Utara dari Jawa. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI, Banten, Lampung, Palembang, naik terus sampai ke Sumatera Utara. Nah, ini tentunya butuh persiapan.
kalau persiapan di jalan saya pikir sudah dipikirkan, tapi persiapan di sininya yang ini nanti kita akan bagaimana kolaborasi ini bisa jalan, dan konvoi itu juga bisa bermanfaat di sini. Artinya tidak hanya sekedar hadir sebagai penggembira muktamar, tapi juga menjadi bagian dari proses untuk mensukseskan muktamar itu sendiri. Oke. Terkait agenda Road to Muktamar yang nantinya ada konvoi ataupun tour ya Pak, makna apa yang ingin disampaikan untuk semua masyarakat Indonesia? Ya, satu, kalau kami dari sisi LRB tentunya akan menyampaikan bahwa ketangguhan itu dibutuhkan. Ketangguhan masyarakat atas kebencanaan atau kemanusiaan itu juga dibutuhkan, sehingga wujud nyatanya harus diperlihatkan. Ya, ini kekuatan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya ketangguhan yang tentunya nanti akan membawa pesan kepada masyarakat mengikuti proses itu, ya, membangun ketangguhan di tingkat desa, membangun ketangguhan di tingkat jamaah dan yang lainnya. Yang berikutnya memang inilah cara kami bersilaturahim ya. Kebiasaan silaturahim kami itu kalau orang bencana, pada saat bencana ini kami rubah sedikit ya, karena basisnya resiliensi, silaturahimnya di waktu normal ya, di waktu yang memang benar-benar bersilaturahim untuk bergembira ya, bukan pada saat musibah kami bersilaturahim dengan yang lainnya. Sedikit kalau misalnya menilai UMSU nih Pak, memang kan tuan rumahnya Sumatera Utara, tapi kan di bawah juga panitianya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bagaimana melihat kesiapan UMSU sebagai tuan rumah muktamar nantinya Pak Indrayanto? Kami lihat kalau UMSU sudah siap 100% ya, karena ini sudah dinilai sejak diputuskan. Ya. Jadi Sumatera Utara itu ditugaskan karena dilihat atas kemampuan dan kapasitasnya, termasuk ada sumber daya UMSU dan yang lainnya. Nah ini tentunya kami meyakini ini bisa berjalan dengan baik, apalagi proses sekarang yang sedang berjalan, proses pembangunan ini progresnya sangat baik sekali, sehingga nanti ini bisa untuk menopang kepentingan yang selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Indrayanto. Mungkin kami bergeser dulu ke Pak Mutholib ya Pak. Tadi juga tentang sedikit tentang Road to Muktamar. Nih nanti ada di Sumatera Utara juga, bagaimana Pak tanggapannya ataupun ya menyambut Road to Muktamar dari PP Muhammadiyah sendiri? Baik, terima kasih. Sentralnya anak muda, UMSU FM ya. Ya, pada siang ini alhamdulillah silaturahim dari pimpinan Pusat Muhammadiyah, lembaga MDMC, ini ada Prof. Kamal dengan kesibukannya bisa hadir dalam rangka menyambut pimpinan pusat, dan terima kasih kepada Pak Dokter MDC wilayah Sumatera Utara menyambut tadi dari BP. Memang di Muktamar Muhammadiyah ini mungkin ya, ini kan muktamar luar biasa nanti, karena Muktamar Muhammadiyah kan memutuskan program 5 tahun sekali. Ada program jangka panjang itu 25 tahun ke depan. Disinilah Sumatera Utara menetapkan 25 tahun ke depan Muhammadiyah mau dibawa kemana. Nah salah satunya Rasul tadi itu adalah dari bagian mengembirakan, bagian dari menyambut muktamar ini kan pestanya Muhammadiyah ya, demokrasi Muhammadiyah. Maka kami sebagai pimpinan wilayah sangat menyambut baik. Mungkin ada beberapa kegiatan dibagi-bagi, ada kegiatan yang sifatnya penunjang muktamar, ada kegiatan yang pelaksanaan muktamar, ada nanti hasil muktamar. Insya Allah dengan persiapan salah satunya PP ini kan sangat peduli menuju Sumatera Utara ini. Sebenarnya pimpinan wilayah Muhammadiyah sebagai tuan rumah muktamar dan khususnya Kota Medan dan UMSU ditugaskan menyiapkan tempat penyelenggaraan muktamar. Ini ada 2 poin ini. Maka salah satunya tadi ada Roksol, nanti kegiatan lain penunjang muktamar. Insya Allah kami akan sambut, kami akan muliakan lah. Peduli dengan tamu-tamu ini kan dari ajaran kita ya. Wayukrim befahu ya, memuliakan tamu. Insya Allah kami baik dari pimpinan Perserikatan PWM, sahabat anak muda, tahun 2007 ini Sumatera Utara ini akan kehadiran ya, bukannya Indonesia, bahkan luar dunia ya. Karena Muhammad ini bukan dari Indonesia saja. Ada 33 cabang negara. Sedunia. Dunia. Itu kan hadir. Cabang istimewa.
itu akan hadir di Kota Medan Sumatera Utara. Maka mohon dukunganlah anak-anak muda Kota Medan, khususnya penggemar UMSU FM. Mari sambut muktamar ini adalah bagian kegiatan yang peduli masyarakat akan menghidupkan ekonomi Muhammadiyah masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih Pak Muthalib. Mungkin sedikit tentang tadi ada MDMC kembali kita bahas. Kan kita juga ada Rumah Sakit Muhammadiyah nih Pak Muthalib. Ya. Nah, bagaimana nanti koordinasi dan sinerginya? Ya, insya Allah rumah kita pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera bersama UMSU itu ada namanya Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Sumatera. Insya Allah saat ini kami berbenah diri, ruang-ruangan dan segala fasilitas bagaimana nanti menghadapi persiapan baik penggembira muktamar, peserta muktamar. Yang paling ribet sebenarnya menjemput tamu itu bukan peserta muktamar. Kalau peserta muktamar dia sudah punya tempatnya, konsumsi sudah beres semua. Yang paling ribet nanti adalah melayani penggembira yang bermacam-macam keinginannya. Nah, itu yang harus kita sambut, kita layani, kita persiapkan segala satunya. Karena menyambut tamu, kepedulian orang hadir itu kan dari ibadah. Iya, benar. Terkamal tadi, mudah-mudahan semua aktivitas yang kita menyambut orang banyak menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit Pak Muthalib harapannya untuk peran MDMC sendiri ke depannya agar tetap bersinergi, terus berlanjut dan memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat Kota Medan di Sumatera Utara ini. Ya, insya Allah inilah salah satu kepedulian PP Muhammadiyah pada hari ini ditunjuklah PWM Sumatera Utara melalui lembaga MDMC Sumatera Utara sebagai penyelenggara yang pelatihan ini awal. Insya Allah persiapan ini nanti bukan hanya lembaga MDSW, MDMC ya, nanti akan berkoordinasi, berkolaborasi semua majelis yang berkaitan. Ada UMKM dalam rangka nanti kebiar minyak muktamar, majelis tabligh, semua lembaga majelis yang ada ini akan berkolaborasi bagaimana menyambut ya peserta muktamar biar nyaman di Kota Medan, senang. Kemudian penggembira kesannya di Kota Medan ini bukan Medan Bung ya. Nah, kesannya Medan ini kesannya kan serem ya. Keras ya Pak Muthalib. Kita tunjukkan lebih lembut dari Kota Solo. Muktamar di Kota Medan itu welcome, menyambut karena yang baik. Jadi selama ini orang melihat Kota Medan ini menyeramkan. Padahal Kota Medan itu sangat menyenangkan ya kan. Ciri khas Kota Medannya nggak lupa ya. Iya. Mudah-mudahan ya sahabat anak muda, mari kita song-song Muktamar Muhammadiyah ini adalah diadakan pesta bukan untuk Muhammadiyah. Nanti akan menghidupkan ekonomi, UMKM, semua akan merasakan ya. Untuk kegiatan Muhammadiyah bukan hanya untuk Muhammadiyah. Iya. Nah, insya Allah. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, Sumatera Utara Indonesia juga, dan luar negeri karena tadi Muhammadiyah juga punya cabang-cabang istimewa yang tersebar di 33 negara di luar negeri sana. Terima kasih Pak Muthalib. Mungkin dari Prof Kamal sendiri pesan yang ingin disampaikan atau harapan dari kunjungan PP Muhammadiyah ini bagian MDMC-nya. Para pendengar sekalian, sentralnya anak muda Radio FM UMSU, kita harapkan kami dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara tetap mengharapkan kepada pimpinan pusat mendapatkan tetap mendapat bimbingan dan petunjuk ya, sehingga nanti MDMC Sumatera Utara ini mempunyai kiprah yang lebih baik di lokal di Sumatera Utara pun bisa nanti terlibat di nasional. Kita tahu bahwa MDMC Muhammadiyah di pusat ini kan kegiatan sangat banyak. Mudah-mudahan nanti dengan semakin baiknya MDMC di Sumatera Utara bisa juga berkiprah di nasional. Kalau masalah pernah kita datangi disaster juga dari Malaysia, ya, jadi mereka ingin kolaborasi dengan kita, Mas Indra. Ya, mungkin nanti perlu kita tindak lanjut itu, dengan dari Universitas UGM ya kalau masalah itu profesor siapa namanya, mudah-mudahan nanti bisa juga nanti kita lanjut bahwa nanti semakin kita punya nama kan, nama besar Muhammadiyah kan semakin dilihat oleh masyarakat dan manfaatnya dirasakan masyarakat nanti. Jadi sekali lagi kami dari pimpinan wilayah Sumatera Utara kepada pimpinan pusat Mas Indra dari MDMC mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kita harapkan
di follow up terus di mana kegiatan kami nanti di Sumatera Utara, dan kami juga akan tetap memfollow up ke daerah-daerah. Itu mungkin. Iya, baik, terima kasih Prof. Kamal. Memang kiprahnya juga sudah sampai ke luar negeri di sektor MDMC sekalipun ya teman anak muda. Mungkin dari Pak Indrayanto dari PP Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, harapan dari kunjungan pada hari ini dan ke depannya nih. Ya, jadi kami meneladani gerakan Al-Ma'un ya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa gerakan itu harus selalu ditumbuhkan. Apakah itu sampai di tingkat kabupaten ataupun mungkin sampai pimpinan cabang dan ranting. Nah, dalam konteks hal ini MDMC juga seperti itu. Kami menggerakkan semua potensi yang kita miliki semaksimal mungkin agar bisa berbuat bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk kepentingan pengurangan risiko bencana. Ataupun juga pada saat darurat kita bisa terlibat langsung dalam proses penanganan darurat bencana. Ini tentunya dibutuhkan peningkatan kapasitas yang cukup, memperkuat sumber daya, maka rencana tindak lanjut ke depan ya terus menerus ada pendidikan pelatihan, harus ada peningkatan sumber daya yang terukur, sistemik, dan tentunya ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya tidak hanya menjadi tanggung jawab teman-teman di daerah atau wilayah, tapi teman-teman pusat pun harus ikut berkontribusi dalam hal ini. Baik, mungkin sedikit untuk muktamar dari Pak Indrayanto sendiri, ada nggak tambahan ataupun masukan untuk muktamar Muhammadiyah yang Sumatera Utara menjadi tuan rumahnya? Ya, muktamar bagi peserta saya kira sudah final, bahwa tempat disediakan dan segala sesuatunya sudah disiapkan. Justru bagi penggembira, tadi yang sudah disampaikan ya, penggembira ini banyak, karakternya macam-macam dari berbagai daerah. Yang dibutuhkan hanya tempat wisata sebenarnya. Kuliner, kuliner Medan. Nah, petunjuk yang seperti itu harus kemana, itulah yang harus kita sediakan. Jadi mempermudah mereka untuk hadir ke sini, untuk berwisata, mengenal Sumatera Utara, Medan khususnya lebih jauh, dan itu pun juga tentunya berkontribusi cukup baik untuk pemerintah kabupaten kota di sekitarnya, ataupun juga untuk masyarakat di sekitarnya juga untuk ikut terlibat membangun perekonomian selama proses muktamar tersebut. Baik, terima kasih Pak Indrayanto. Sedikit Pak Dr. Elman sebagai penutup dan dalam konsep kemaslahatan umat nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk teman anak muda berkaitan dengan LRB ataupun MDMC di Sumatera Utara? Ya, terima kasih teman sentralnya anak muda. Tadi sudah disampaikan bahwa Provinsi Sumatera Utara ini rawan bencana karena bagian daripada Ring of Fire, pertemuan lempeng-lempeng kerak bumi, ada 3 lempeng yang bertemu sehingga rawan bencana alam, tapi juga ada bencana non alam, ada bencana sosial yang berpotensi terjadi di tempat kita di Sumatera Utara. Oleh karena itu, yang pertama tentu saja kami berharap yang pertama diri kami sendiri itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kan kata Nabi kita begitu. Jadi sebaik-baik manusia itu yang punya manfaat untuk orang banyak, orang lain ya. Kemudian yang kami harapkan adalah terus bimbingan arahan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah maupun dari pusat Muhammadiyah, khususnya di MDMC, bagaimana kami bisa berjalan sesuai dengan koridor untuk menyambut kemanfaatan tersebut. Nah, untuk teman anak muda semuanya yang mendengarkan ini, kami berharap kita harus jaga lingkungan kita harus jaga negara kita, wilayah kita dari potensi bencana yang bisa kita sebenarnya kurangi itu. Misalnya mencegah banjir dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian merapikan lingkungan kita supaya lebih asri, lebih nyaman untuk ditinggali, jauh daripada faktor yang berbahaya, sehingga kita bisa hidup dengan sehat di lingkungan kita. Kemudian kita menjaga ketertiban. Kita mungkin orang mengenal Medan dengan duriannya. Ya, orang Medan itu dengan ceplos-ceplosnya, enak banget, ngomongnya enak, orang jadi ketawa karena suka bilang apa
Ya, apanya gitu kan, kita bilang apa. Tapi mungkin ke depan kita terus akan menjadi lebih baik. Misalnya jalanan kita itu menjadi lebih rapi, lebih tertib, sehingga kesan-kesan yang dimunculkan siapapun yang datang kemari itu akan merasa lebih nyaman. Medan sebagai kota yang ramah kepada siapapun. Mungkin itu bisa dimulai dari diri kita, kemudian kita ajak warga sekitar kita, keluarga kita untuk menjadi contoh yang terbaik, apalagi sebagai seorang muslim, sebagai uswatun hasanah, sebagai rahmatan lil alamin, bagi semua alam. Oleh karena itu ini kesempatan yang baik, ya, momentum yang baik. 80 tahun yang lalu Sumatera Utara pernah menjadi tuan rumah muktamar. 80 tahun yang lalu, saya belum ada kongres, ini namanya masih zaman Belanda. Dan ini kesempatan setelah 80 tahun. Nggak tahu nih, mungkin 100 tahun atau lebih kita akan menjadi tuan rumah lagi, di mana seluruh teman-teman Muhammadiyah dari berbagai bangsa, juga dari nasional akan berkumpul di sini. Ini merupakan suatu kebahagiaan kita gitu, secara keseluruhan nih. Sumatera Utara bukan hanya Muhammadiyah, karena akan tumbuh, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, akan tumbuh berbagai sektor tuh, ekonomi, tumbuh, kuliner dan sebagainya akan tumbuh. Oleh karena itu ini adalah kesempatan yang sangat baik, teman anak muda sekaliannya. Saya kira nanti kalau boleh kita ini semua bermitra. Kami berkantor di kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jalan Singamangaraja, tepatnya di depan Makam Pahlawan. Kami sangat berniat dan sangat bersyukur kalau kita bisa berkolaborasi dengan berbagai institusi, berbagai asosiasi lintas profesi. Kita akan memperkuat nih bagaimana misalnya dukungan psikososial, bagaimana dukungan teknik. Kita mungkin bisa memetakan nih struktur-struktur yang rawan terhadap bencana banjir misalnya, apa yang bisa kita lakukan bersama-sama ini supaya Medan menjadi kota yang lebih baik. Barangkali demikian harapan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Elman. Memang ini kesempatan dan persiapan yang luar biasa besar menyambut muktamar nantinya. Memang Medan ini udah ramai, udah macet, nantinya dengan adanya penggembira makin ramai lagi teman anak muda yang akan datang ke kota Medan, Sumatera Utara untuk menyemarakkan kegiatan besar, perhelatan besar dari Muhammadiyah, yaitu Muktamar ke-49 ya Pak Muthalib? Ke-49. Yomi ucapkan terima kasih ke Pak Muthalib, Pak Prof. Kamal, Pak Indrayanto dari PP Muhammadiyah, dan juga Pak Dr. Elman. Semoga sinergitas antara pimpinan pusat Muhammadiyah dengan PWM Sumatera Utara ataupun di daerah-daerah lainnya di sektor MDMC ini semakin maju dan bisa membawa keberkahan untuk kemaslahatan umat. Dan juga kita harapkan nantinya Muktamar Muhammadiyah ke-49 berjalan dengan lancar dengan persiapan-persiapan yang sudah direncanakan. Amin ya rabbal alamin. Yomi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di 91,6 FM, sentralnya anak muda.